Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari materi akidah akhlak. Oleh karenanya silakan teman-teman untuk menyiapkan buku paketnya sembari disimak materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sikap mahmudah, akhlakul mahmudah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim, oleh setiap kita. Nah, di antara akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji yang sedang kita pelajari di kelas 2 ini adalah bagaimana sikap berterima kasih dan sikap rendah hati. Di pertemuan atau pekan yang lalu Bapak sampaikan bahwasanya ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain, maka segera kita ucapkan terima kasih. Jangan ditunda-tunda, tapi kita langsung mengucapkan. Kemudian kita jangan lihat, jangan membanding-bandingkan siapa yang memberi, apakah orang kaya atau orang miskin, apakah yang memberi orang yang dermawan atau tidak. Intinya ketika kita diberikan bantuan berupa tenaga maupun berupa sembako dan lain sebagainya, maka kita ucapkan terima kasih. Mungkin teman-teman ulang tahun diberikan hadiah, maka ucapkan terima kasih. Teman-teman lagi kurang sehat, kemudian diambilkan minuman, makanan oleh orang tua atau sama kakak, maka ucapkan terima kasih. Ya, itulah yang sepatutnya dibiasakan oleh seorang muslim, yaitu mengucapkan kalimat terima kasih. Kemudian juga sampaikan dengan mendoakan orang yang telah memberi, jazakallah, jazakumullahu khairan katsira. Ya, terserah teman-teman. Ya, demikian. Nah, adapun pada hari ini insyaallah yang akan kita pelajari adalah rendah hati. Ya, apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sikap tidak sombong. Ya, sikap tidak meremehkan orang lain. Ya, atau sikap yang senantiasa selalu menghargai atas usaha orang lain. Nah, adapun dalam ajaran Islam, dalam agama kita, sikap rendah hati ini disebut dengan tawadu. Ya, bareng-bareng teman-teman, tawadu. Tawadu. Oke. Di sini ada ya, tawadu. Nah, disebut dengan tawadu. Nah, tentu ya, orang yang memiliki sikap rendah hati ini, maka ia tidak akan angkuh, tidak akan sombong, dan tidak akan merendahkan kepada sesama manusia. Ya, akan tapi orang yang memiliki sikap rendah hati, maka ia akan senantiasa menghormati dan menghargai orang lain. Ya, bahkan ia menganggap bahwasanya dirinya sama dengan orang lain. Ya, jadi tidak membeda-bedakan. Wah, saya dari orang kaya, saya dari orang miskin, wah, saya dari orang anak pejabat dan lain sebagainya, tidak. Ya, jadi sama rata. Ya, tidak menganggap dirinya lebih utama, terkecuali yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak membeda-bedakan juga dalam bergaul. Ya, yang tadi Bapak sampaikan. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak bacakan, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahada ala ahadin wala yabghiya ahadun ala ahadin." Yang artinya, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, hendaknya kalian saling bersikap tawadu, rendah hati, ya, hingga tidak ada yang bersikap sombong terhadap yang lain dan tidak ada yang berbuat zalim kepada orang lain. Ya, riwayat Muslim. Ya. Oke. Adapun lawan kata atau antonim dari rendah hati adalah sombong. Ya. Sombong, ya,
tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kepada makhluknya yang sombong. Walaupun sekaya apapun dilarang kita untuk sombong. Walaupun setinggi apapun jabatan kita dilarang untuk sombong. Karena yang hanya berhak sombong yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan seluruh alam. Karena Allah yang memberikan kekuatan kepada seluruh manusia. Allah sumbernya kekuatan. Ya, sehingga Allah membenci orang-orang yang sombong dan Allah mencintai orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang menghargai orang lain. Orang-orang yang tidak membeda-bedakan dirinya dengan orang lain. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, silakan dibuka di halaman setelahnya. Kita sama-sama perlu ketahui, jangan sampai kita menyamakan antara rendah hati dengan rendah diri. Ya, rendah hati itu yang tadi, ya kita menghargai usaha orang lain. Kita menganggap diri kita tidak beda dengan orang lain, menghormati orang lain, itu rendah hati. Namun jika rendah diri, ini adalah sifat yang tidak baik. Ya, maksudnya apa, Pak? Rendah diri itu seperti orangnya minder. Sepertinya orangnya tidak percaya diri. Orangnya takutan. Nah, ini namanya rendah diri. Di dalam Islam, kita dilarang untuk merendahkan diri kita. Ya, yang bagus itu rendah hati, bukan rendah diri. Ya. Nah, siapa sih manusia yang menjadi sosok, contoh, pemimpin yang memiliki sikap rendah hati? Ya, tentu, ya, yaitu Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, karena banyak cerita maupun riwayat yang menggambarkan bagaimana kerendahan hati beliau dalam mendakwahkan agama Islam, dalam bersikap baik kepada para sahabatnya maupun kepada musuh-musuhnya. Masya Allah. Ya, jadi musuh-musuhnya bahkan takjub, bahkan kagum dengan kerendah hatian beliau. Ya, bahkan musuh-musuhnya. Oke, terus apa manfaat yang akan kita dapat ketika kita memiliki sikap rendah hati? Yang pertama, tentu Allah akan berikan ganjaran dengan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Ya, insya Allah. Adapun yang kedua, terhindar dari sikap sombong. Ingat, Allah membenci orang yang sombong. Ya, maka ketika kita bersikap rendah hati, maka kita akan menjadi bagian orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah. Insya Allah di dunia banyak orang-orang yang akan dekat. Dan di akhirat tentu Allah akan mengangkat, memuliakan kita bagi orang-orang yang bersikap rendah hati. Ya, rendah hati ya, bukan rendah diri. Rendah hati yang bagus, rendah diri yang tidak bagus atau yang jelek. Nah, tentu disenangi banyak orang. Karena kita menghargai orang lain. Karena kita tidak membeda-bedakan orang lain. Maka akan banyak orang yang senang dengan kita. Ya, kemudian mempunyai banyak teman, jelas. Ya, kemudian terakhir, hati menjadi tenang. Mengapa tenang? Karena kita tidak memiliki musuh. Ketika kita rendah hati, kita mudah bergaul dengan siapapun, kita tidak membeda-bedakan orang manapun, maka tentu hati kita akan menjadi tenang, tidak memiliki musuh. Maka kita akan tenang dan kedamaian terus yang akan kita rasakan. Oleh karenanya, setelah kita mempelajari bagaimana akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, tentu sangat diharapkan. Yang pertama, bagaimana kita menerapkan untuk senantiasa mengucapkan kalimat terima kasih kepada orang-orang yang senantiasa membantu kita, yang sudah membantu kita. Ucapkan segera, jangan menganggap siapa yang memberi, tapi kita ucapkan terima kasih. Bahkan kita ucapkan, kita doakan orang yang telah memberikan kepada kita. Ya, tentu ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, juga sebagai bentuk kita berterima kasih, membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun diminta setelah kita belajar ini, kita terbiasa untuk bersikap rendah hati.
Ya, jangan menjelek-jelekan orang lain, jangan merendahkan orang lain, jangan menyombongkan diri. Ya, nauzubillah. Ya, kemudian diharapkan kita juga taat terhadap perintah Allah, terutama sholat yang Allah perintahkan, bayar zakat, berpuasa wajib, yaitu di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, agar kita selalu patut dan terhadap nasihat kedua orang tua kita dan guru. Pasti orang tua ingin anaknya yang terbaik. Pasti guru ingin memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya. Oleh karenanya, nasihat yang baik yang disampaikan, nasihat-nasihat tersebut diterima dengan baik oleh teman-teman, bahkan kalau bisa diikuti. Terkecuali jika mengarahkan kepada kezaliman. Tapi insya Allah tidak ada guru maupun orang tua yang mengarahkan kepada hal-hal yang buruk. Semuanya mengarahkan kepada yang baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Ya, silahkan setelah ini teman-teman untuk bisa diisi bagian ini. Ya, di nomor pertama contoh. Ya, kegiatan 3, berikan tanda checklist pernyataan yang sesuai, kemudian tulis alasannya. Nah, ini menurut pendapat teman-teman. Ya, jadi sangat disarankan banget. Jadi teman-teman dikerjakan sendiri dulu. Nanti setelah teman-teman selesai boleh dicek minta koreksi dengan orang tua. Jadi teman-teman yakin dulu ya dengan kemampuan diri. Jangan rendah diri. Ya, tapi teman-teman harus yakin dahulu. Nah, kemudian setelah itu minta dicek oleh orang tua. Seperti halnya nomor 1, meskipun Dira berasal dari keluarga yang tidak mampu, ia tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, kira-kira teman-teman setuju gak? Nah, kalau Bapak sangat setuju, maka Bapak pilih yang A, setuju. Kenapa? Karena tentu untuk kita menjadi orang yang pandai bersyukur, kita harus mensyukuri atas keadaan kita, apapun. Ya. Teman-teman, alhamdulillah bisa tinggal di sebuah rumah. Namun masih banyak orang-orang yang tidurnya di jalanan. Sehingga rasa syukurlah yang semestinya kita biasakan. Ya, karena kita masih beruntung. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nanti silahkan diberikan nama di atasnya, jelas, kemudian difoto dan dikirim ke Bapak. Ya, demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.